Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana, dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 11 Februari 2025, hari apa sekarang ya? Hari Selasa ya? Ya, hari Selasa. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share. Oke, sebelum saya lanjut di sini buat teman-teman yang lagi di Bali ya, tolong kalau tidak seperlunya keluar untuk kerja ataupun dan sebagainya, kalau bisa jangan keluar rumah dulu ya, karena ini di Bali lagi badai banget. Jadi sebaiknya kalian kalau memang tidak perlu keluar rumah, jangan keluar rumah dulu ya. Ini kalau memang harus keluar rumah ya udah. Tapi kalau kalian memang tidak harus keluar rumah, sebaiknya jangan. Nongkrong kalau bisa skip dulu deh. Ini benar Bali lagi badai banget, karena kalau kalian lihat berita itu, wah, pohon tumbang, yang listrik, wah, hancur lah. Mungkin di daerah lain mungkin juga ada ya yang kena badai juga. Jadi kalau bisa stay safe di rumah ya, kalau bisa hindari keluar dulu ya. Oke, hari ini bagaimana? Apakah semua pada happy kemarin pada saat saya bikin live streaming ya? Apakah ada yang happy? Coba absen dulu ya. Di sini kemarin saya bilang bisa ngebuy di sini ya kan, ngebuy di sini. Target sampai 2898, tengah target sampai 2900 dan selesai. Dan kalau kalian masih ada yang holding dari 2895 kemarin pada saat saya live, itu sekarang kalian sudah profit sebesar maksimal 369 pip. Terserah, makanya saya katakan ketika sudah profit terserah kalian itu mau close BEP dan sebagainya ya. Itu kembali lagi ke mental kalian, apakah mau pasang sebagai swing, mau pasang intraday, mau gimana, terserah kalian sendiri. Oke. Nah, kemarin di Discord itu ada saya kasih satu hint ataupun suatu sinyal sedikit, bukan sinyal buy now sell now ya. Cuman saya kasih sedikit alasan, lebih tepatnya di mana ya? Di sini. Saya udah bilang harganya murah di sekitaran jam setengah 10 malam. Kalau kalian lihat setengah 10 malam itu berarti di jam ini ya, di jam ini jam 21.30 di sini ya, tuh jam 21.30 lumayan murah harganya di sekitaran 2.900, walaupun ini sempat drop sampai 2896. Tapi kalau kalian ada yang di Discord kemarin, ada yang sudah saya katakan bisa lumayan murah ya, di harga 2.900 di sini ya, kalian sudah profit juga sebanyak 270 pip pada pagi hari ini, bahkan tadi maksimal sampai 310 pip. Kalau kalian nggak percaya, saya juga ambil buy kemarin ya. Ini buktinya. Ntar ini kok jelek banget tampilannya. Nah, ini buktinya saya ada ngebuy kemarin di harga ini sih nggak pas banget 2.900 ya. Ini 2.901 ya. 2.901 saya ada ambil buy-nya. Dan sekarang apakah ini termasuk kategori swing? Mungkin ya, cuman di sini saya geser dulu lah SL-nya ke titik. Ya lumayan profit lah. 76 pip lah di sini ya SL-nya. Sisanya ya udah saya biarin aja. Intinya swing yang di bawah di sini saya masih biarin. Ini cuma tambahan baru aja sih. Mungkin nanti sore saya close di sini mungkin ya. Nanti sore saya close. Oke, jadi kalau ada yang ngebuy ya udah selamat ya. Intinya otak kalian cuma ngebuy, dan saya sekali lagi saya nggak habis pikir kalau kalian ada yang nge-sell di XAUUSD itu, saya nggak tahu alasannya, aduh kenapa ya. Jadi semoga kalau kalian ada yang nge-sell di XAUUSD bertobatlah. Mungkin sorry bahasa kasar dikit ya, bertobatlah, jangan sampai terlalu gimana ya. Kemarin masalah Trump speak itu apa ya, kemarin itu masalah tarif untuk baja dan juga aluminium sih ya, 25% lagi ya tarif untuk baja dan aluminium. Jadi ya itu sudah merupakan hal yang sudah pasti diumumkan. Makanya untuk dari segi major pair itu tidak terlalu, tapi dari segi gold ya udah pasti naik. Ya, untuk hari ini kita ada news nanti malam, member FOMC dicampur dengan testimoni dari The Fed. Testimoni dari The Fed nanti di sini kalau dilihat ya,
testimoni dari The Fed itu adalah sekitaran jam 11 malam WITA, berarti jam 10 WIB. Apakah ini dapat berpengaruh? Testimoninya kalau dilihat, semoga testimoninya itu tidak memberikan dampak yang terlalu gimana-gimana ya. Jadi seharusnya sih ini testimoninya tidak terlalu memberikan dampak yang sangat signifikan sih seharusnya ya. Karena ini kan testimoninya ini lebih ke ya kata-kata dari Jerome Powell tentang mungkin suku bunga, tentang monetary policy dan juga sebagainya. Kalau ditanya tentang tarif, kayaknya beliau di sini belum mau ngomong deh, kayaknya ya. Kayaknya seperti itu. Untuk masalah tarif ini beliau masih no comment. Oke, untuk hari ini bagaimana? Untuk hari ini, kita masih punya satu target di sini ya. Ini target di 2945, masih OTW kena. Tapi 2945 ya, ini targetnya saya infoin aja lah ya. Tapi ya saya sekilas aja infonya. 2945, kemudian 3000, 3000, 3000, 3000. Nah, itu ya. Karena di sini saya mau delete semua. Jadi yang mau nonton analisa all time high silahkan jadi member AMD Pro. Nanti kalian ada videonya di bagian analisa teknikal di sini ya. Ini saya post untuk prediksi ATH, saya post di tanggal 31 Januari kemarin. Ini sekarang baru cuma seminggu ya, seminggu lebih, ini sudah 2.900 lebih. Oke, hari ini bagaimana ya? Hari ini kalau dilihat kita tetap ambil buy ya. Dan kemarin itu daily close-nya benar-benar wow, ekstrim ya. Ini benar-benar ekstrim close-nya, benar-benar di atas 2866, di atas 2882 dan di atas 2886. Ini epic sih jujur, karena kalau dari segi indikator juga ini flat banget. Dari segi daily ya, ini udah nggak ada obat. Saya sudah juga bocorin kemarin ya kan, alasan kalian jangan pernah ambil sell ya. Sudah bocorin info penting kenapa jangan ambil sell. Oke, hari ini bagaimana? Ya, kita tetap ambil buy hari ini, cuman di mana kita ambil buy sekarang problemnya gitu kan ya. Secara candle kita belum melihat retest dari dua area ini, dari 86 dan 82. Oke, ini marketnya belum nge-retest area ini. Apakah hari ini bisa di-retest? Dan juga ini ya 2873 dan juga resisten di 2866 ini juga belum di retest. Jadi overall sebesar ini areanya belum di retest ya, sebesar ini areanya belum di retest. Jadi apakah ini kemungkinan marketnya bisa turun sampai nge-retest ini? Saya rasa rada berat, bukannya nggak bisa ya, rada berat. Kemungkinan sih besok, kemungkinan besok ini baru kita bisa melihat retest dari harga ini. Kenapa? Karena besok kita ada data inflasi di Amerika ya. Jadi besok data inflasi, kemungkinan itu bisa melihat kemungkinan kita bisa melihat yang namanya retest dari XAU untuk dari segi daily untuk lanjut naik lagi. Itu pun kalau retest sekali lagi ya. Karena sekali lagi ini marketnya condong untuk naik. Ya udah, kita itu pure ambil buy aja. Sekarang dari segi daily ini sudah tinggi sekali. Dari segi H4 kita melihat overbought condition dari segi H4-nya ya. Tapi kondisi belum overbought banget ya. Karena apa? Karena dari segi stokastik ini OTW mendatar candlenya, candle lagi garisnya. Dan dari segi RSI ini baru masuk lagi ke teritori overbought ya. Jadi kayaknya sih cepat atau lambat, yang saya harapkan berarti besok ya. Yang saya harapkan berarti besok marketnya itu adalah mereset dari stokastik dan juga RSI time frame H4. Itu sih harapan saya ya, karena saya tahu banget banyak kalian di sini yang pengen open buy untuk dijadiin swing. Setiap saya live tuh ada aja nanyain bisa buy di mana, ini open di mana ya. Jadi harapan saya sekali lagi semoga ini terjawab sama marketnya kan ya. H4 kalau bisa ini di reset. Jadi entah hari ini atau besok. Kemungkinan sih besok ya, kemungkinan sih besok. Ini saya kasih harapan aja dulu lah ya. Ini kan masih flat nih ya, kemungkinannya flat. Jadi kalau kemungkinannya flat, ini kemungkinan masih bisa
bertahan di teritori 2900 lebih. Nah, kalau nanti memang H4-nya secara stokastiknya ngeriset ke bawah, ingat ya, ngeriset dalam artian itu adalah koreksi. Dan juga RSI juga turun ke bawah. Nah, itu kalian nanti siap-siap untuk ambil swing di XAUUSD. Cuman sekarang ambil swing tidak sangat saya sarankan, karena ini harganya sudah terlalu tinggi ya. Dari segi H4, RSI dan stokastik seperti itu. Kalau dari segi H1 ini masuk overbought, wah ini sudah lari nggak pakai obat. Oke, sekarang kita ke H4 lagi untuk nyari resisten dan sebagainya. Jadi kalau dilihat secara H4 ini candlenya memang sudah break di atas 2876, oke, tapi retestnya belum. Jadi kalau dilihat ini resistennya belum dites selama di 2876, oke. Dan sekarang di H4 kita punya satu resisten baru yang ada di 2910 ya. Apakah ini bisa dikategorikan sebagai rally based rally? Bisa ya. Ini bisa dikategorikan sebagai rally based rally, ini juga bisa dikategorikan sebagai area base ataupun demand. Dan kalau dicari 1:1 berdasarkan rally based rally ya, rally based rally startnya dari sini, oke. Start dari sini sampai sini itu 552 pip, dan ketika dia break 552 pipnya ke atas adalah sampai 2966 ya, sampai di 2965 lah. Kita kasih toleransi dikit, gak usah terlalu perfect banget karena keinginan market terkadang kan tidak sesuai seperti itu ya. Ini kenapa nggak mau keluar, coba 2965 ya, anggaplah seperti ini ya. Berarti targetnya ini masih bisa naik sampai 2965. Oke. Kemudian wah, ini internetnya rada kacau dikit. Kalau dihitung dengan menggunakan Fibonacci bagaimana? Kalau dengan menggunakan Fibonacci ini marketnya sudah extend sampai 200%. Kalau sampai 2965 berarti itu extendnya sampai 2618. Itu memang sedikit ekstrim sih ya. Itu sudah ekstrim, nggak pakai otak sebenarnya sih ya. Cuman kalau kita lihat, kita hitung 1618 dari segi trend base Fibo, kita juga ada satu di 2955 ya. Jadi ada satu angka psikologi 2955 yang kemungkinan bisa di tap sama market, bisa disentuh oleh market pada mungkin beberapa jam ke depan ya. 2950 sampai 2955 bisa sampai sana. Oke. Itu dari segi H4 ya. Berarti target-target selanjutnya itu 2955 sampai 2965. Oke, clear? Sekarang dari segi H1 bagaimana? Dari segi H1 kita clear banget punya satu area support yang ada di harga psikologi 2900. Oke. H1 ini clear banget, kita punya angka psikologi 2900 selaku area supportnya. Dan secara H1 juga kita punya resisten yang masih belum dites di 2910. Oke. Jadi kalau dilihat dengan menggunakan Fibo juga sebenarnya ini udah nggak bisa ditarik sih. Harusnya ya. Ini nggak bisa sih, ini nggak bisa. Kita pakai swing aja lah, coba ya, kita paksa nih. Kalau paksa pun nggak bisa, ini udah nggak bisa pakai Fibo yang pendek. Ya, ini udah nggak bisa pakai Fibo yang pendek. Jadi saya rasa ini masih bisa tinggi naiknya ya. Ini masih bisa tinggi naik kalau dilihat H1 ya, seperti saya katakan tadi di H4. Ini adalah rally based rally. Sekalinya ketemu rally based rally, ini marketnya masih bisa nge-spike naik. Kalau kayak gini mengandalkan momentum langsung instan buy gimana? Ya kalau kalian sudah biasa dengan teori momentum, langsung instan ambil buy ketika breakout time frame kecil, misalnya M1 atau nggak M5 ya silahkan. Memang kalau yang belum terbiasa, better kita tunggu koreksi baru ambil buy lagi. Itu ya. Jadi ingat, sabar aja dulu, jangan FOMO. Sekali lagi ya, contoh yang sudah saya katakan adalah sabar, jangan FOMO.
Yang terjadi contohnya adalah ketika marketnya itu kejadian kemarin tanggal 7 Februari ya. 7 Februari ini kan marketnya kan terus naik nih dari tanggal 4 Februari ya kan, dari tanggal 4 sampai tanggal 7. Jadi bayangin 3 hari kita nggak trade gitu kan, kita sabar menunggu pullback, ya udah pullbacknya terjadi. Jadi kalau ada yang ngebuy dari harga 2840, 2845 atau nggak 2850 itu terbayarkan ya. Makanya kalau kalian ingin trading sabar aja dulu ya, jangan FOMO, sabar aja, karena apapun yang naik nanti bakal ada yang turun. Ya, tidak selamanya itu marketnya naik, tidak akan selamanya turun gitu ya. Jadi sekarang kita tunggu pullback kalau mau cari entry buy yang bagus gitu kan. Jadi kalau mau entry buy yang bagus adalah kemungkinannya ada di area ini ya. Di area H4 base-nya dari 2910 sampai psikologi 2900-nya. Tapi kalau ini lewat ya udah kita tunggu di resistance become support-nya di 2876. Untuk saat ini sih kalau turun sampai 2876 kayaknya rada berat sih, jujur. Ya, dari segi M30 bagaimana? Dari segi M30 ini nggak ada yang bisa saya infokan, M15 juga nggak ada yang bisa saya infokan. M5, oh sorry, M15 bisa ya. M15 kita punya satu resisten kecil di sini di 2921 ya, 2921. M5, oke, M5 juga ada. Di M5 kita punya satu area demand-nya kecil di sini di 2921. M15 ini memang sudah di retest ya, breakout retest. Jadi nanti kalau ke depannya kalian ngide buat ngebuy di 2921 bisa, dengan catatan low terendah ada di 2917. Jadi otomatis kalau ada yang mau ngebuy nanti di sini ketika harga turun, stop loss taruh di bawah 2917, 50 pip. Ya, seperti itu. Kalau buy di atas bagaimana? Kalau buy di atas untuk saat ini kalian tunggu berapa ya time frame-nya dikit ya. Jujur sih untuk bagian atas di sini jujur saya bingung mau taruh di mana, tapi untuk sekarang all time high-nya kan ada di 2931. Memang sih kita masih punya space sampai angka psikologi 2950 atau enggak sampai 2955 selaku target yang make sense bisa dicari ya kan. Cuman kalau kalian mau buy di atas ya resiko sih itu aja ya. Memang bisa target sampai sana, cuman resiko ditanggung masing-masing. Oke. Jadi untuk sekarang dari segi M15 ini kan sudah breakout ya, ini resisten di breakout, kemudian harga langsung lari. Nah sekarang ini masalahnya resistennya itu kan ada di 2931, tapi berdasarkan close candle itu di 2930. Nah jadi kalau kalian nanti pada saat nonton video ini harganya sudah naik di atas 2931 kayak sekarang nih ya. Kayak sekarang misalnya M15 atau enggak M5-nya close di atas 2932. Kalian instant buy, kemudian stop loss juga sama 50 pip taruh di bawah 2927. Dengan target ya hitung sendiri terserah kalian mau sampai 2940, 45, 50 terserah. Yang penting pakai stop loss itu aja. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan untuk saat ini, karena untuk bagian atas di sini jujur saya juga kurang tahu ini marketnya bakal terus naik sampai mana. Karena sekali lagi ya, kalau memang marketnya memilih untuk melihat rally base rally H4, maka targetnya yang possible adalah sampai 2955. 2965. Tapi kalau berdasarkan hitung-hitungan Fibo, maka ini seharusnya marketnya bisa berhenti di 2955. Ya, walaupun kalau dicari secara 55 ke 65 itu kan beda 100 pip. Ya. 55 dan ke 65 itu kan beda 100 pip. Tapi kalau kalian mau pakai toleransi di 55 nanti kalian close ya udah sih. Itu aja. Oke. Jadi saya rasa sekian dulu ya untuk analisa XAUSD pada hari ini. Nanti malam kita cuma ada news testimoni dari The Fed. Jadi saya rasa itu tidak akan terlalu berpengaruh ke market sih. Dan kalau kalian ingin buy baru, jujur mau nggak mau pakai time frame M15 ke bawah. Mau nggak mau ya. Karena kalau dicari M15-nya support terdekat ada di 2921 sampai 2917. Ini support terdekat. Kalau kalian mau pakai kecilkan lagi time frame-nya ke M5, ya silahkan juga bisa. Karena ini adalah minimal di M15. Maksimal di M15 kalau kalian ingin entry sebenarnya. Kalau dari segi M30 dan H1 ini nggak bisa kalian entry sekarang. Karena ini marketnya sudah lari tinggi.
Kalau kalian ingin ambil base-nya di 2910 ya udah sabar aja. Jangan terlalu dipaksain kalau ingin ambil buy. Oke? Tapi kalau kalian sudah ada yang ambil buy dari bawah ya, dari bawah saya nggak tahu apakah kalian nge-buy-nya juga sama kayak saya di sini dari 2.900 atau mungkin ada yang sudah nge-buy dari harga berapa ya? Dari harga kayak saya di sini dari berapa ini harganya nih? Dari harga 2679 ya, kalau ada yang sudah nge-buy dari bawah 2700 kalian mau, wah nggak tahu deh ya, terserah kalian itu. Tapi kalau kalian ingin tahu target all time high selanjutnya di mana, kalian bisa tonton di bagian analisa teknikal di sini di Discord. Caranya adalah jadi member AMD Pro. Oke, jadi saya rasa sekian dulu ya untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye-bye.